kemenangan yang sesungguhnya itu bukan mengalahkan orang lain. Ketidakmampuan mengendalikan kesenangan, menunda kesenangan gaya hidup. Gaji 2 juta, misil motor 2, belum panci anti lengket. Tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mary Riana karena subscribe itu gratis. Hai. Selamat malam pemirsa, dimanapun Anda berada dan juga selamat malam kepada penonton yang ada di studio. Senang sekali saya Irgi bisa hadir lagi di tengah-tengah Anda dalam acara I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik, seperti biasa kami akan menghadirkan seseorang yang cantik yang selalu akan memberikan kita motivasi. Ini dia, Miss Mary Riana. Hai Miss Mary. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar Miss Mary? Baik, dan selamat malam semuanya. Tentunya selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah. Dan seperti biasa senang sekali saya Mary Riana dapat kembali hadir. Dan setiap minggu kami hadir bukan hanya untuk memberikan inspirasi tapi juga solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami percaya tidak ada yang tidak mungkin, dari impossible jadi I'm Possible. Baik, Miss Mary, nah hari kemenangan ini akan kita lalui dari bersusah-susah terlebih dahulu. Karena sangat manusiawi sekali bahwa manusia itu ingin sekali yang namanya kemenangan. Betul. Nah, untuk mencapai kemenangan itu butuh proses, Miss Mary. Iya. Nah, bagaimana Miss Mary menanggapi mengenai masalah hari kemenangan ini? Oke, di mindset kebanyakan orang dari sejak kecil kita selalu berpikir bahwa kemenangan itu adalah sebuah kompetisi. Berarti seperti saya bilang, kalau itu sebuah kompetisi berarti ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang bahagia, ada juga yang sedih ya. Nah, tapi kemenangan yang sesungguhnya itu bukan mengalahkan orang lain. Kemenangan sesungguhnya adalah bagaimana kita justru bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Bagaimana kita yang sekarang itu lebih baik daripada kita yang kemarin. Bagaimana kita yang bulan ini sekarang lebih baik daripada versi kita bulan lalu. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan dengan mengalahkan, tapi menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, itu arti kemenangan buat saya, Mas Irgi. Oke, baik. Luar biasa. Nah, bagaimana menurut Miss Mary, apakah sebuah kemenangan itu memang kan butuh proses? Yes. Apakah proses itu harus dilalui dengan cara yang bersusah-susah dulu atau tidak? Nah, dari sejak kecil kita pasti pernah mendengar sebuah peribahasa. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, menurut Anda kira-kira kenapa dari sejak zaman dulu, dari sejak kecil ada peribahasa tersebut? Ya karena itu adalah bagian dari proses. Kenapa setiap kemenangan harus ada perjuangannya? Kemenangan itu harus ada perjuangan supaya kita bisa lebih mengapresiasi kemenangan itu. Kemenangan itu harus ada perjuangan ya supaya lebih ada sense of achievement. Kita bisa lebih benar-benar menghargai dan menikmati hasilnya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Miss Mary. Nah Miss Mary, saya akan menampilkan ini video di mana perjuangan atau hal-hal tersulit untuk meraih sebuah kemenangan. Kita akan lihat videonya berikut ini. Betul. Nahan sabar sih yang paling susah, karena emang bulan puasa ini susah banget buat nahan sabar. Misalnya kita organisasi, susah banget sama orang kayak kenapa sih dibilangnya susah, dari kayak terus akhirnya berkata kasar lah kayak gitu. Jadi susah banget buat ditahan, terus susah banget juga buat apa ya, ngomongin yang jelek, pokoknya ngomong yang jelek, dosa-dosa yang dari mulut itu kayak susah banget ditahan. Mulut, karena kita cenderung untuk mencari kekurangan orang lain. Jadi kita cenderung untuk membicarakan kekurangan orang lain. Gibah. Kalau buat aku sih lapar mata ya. Jadi kalau turun kamar gitu terus ke bawah ada yang lagi masak buat buka puasa, pasti aku langsung kayak ingin nyicipin gitu rasanya.
Buat orang-orang tertentu, proses ini adalah proses yang cukup sulit. Betul. Buat orang yang suka ngomongin orang, untuk akhirnya diam di bulan suci Ramadan, itu adalah hal yang sulit. Iya. Untuk orang yang suka belanja, menahan hawa nafsu untuk berbelanja di bulan suci Ramadan, itu adalah hal yang sulit. Tapi sebaliknya, untuk orang yang tidak suka ngomongin orang, tidak ngomongin orang di bulan suci Ramadan itu adalah hal yang mudah. Nah, bicara tentang sulitnya Iya. untuk mencapai satu kemenangan, ini adalah sebuah proses. Iya. Untuk analogi dalam satu kehidupan itu seperti apa? Miss Iya, Mary? sebenarnya sama perjalanan yang Anda semua lalui khususnya di bulan Ramadan ini di mana Anda harus berpuasa, di mana Anda harus melakukan sesuatu yang mungkin berbeda dari hari-hari sebelumnya, tapi proses itu mendewasakan kita. Setiap tantangan itu menurut saya adalah proses untuk kita menjadi lebih dewasa dan menuju kemenangan tadi. Tidak mudah, setiap orang pasti berbeda-beda dan biasanya kesulitan terbesar adalah ya di bagian kelemahan kita. Ya. Ya kan? Kalau berbicara tentang tantangan berpuasa di zaman now Ya. dibandingkan dengan zaman dulu, kira-kira sama atau berbeda? Beda. Beda ya. Kalau dari lihat komentarnya tadi ada lebih banyak lagi tantangannya bukan hanya menahan makan dan haus, Ya. tapi menahan berkomentar, menahan julid katanya, betul. ya kan? Menahan apa yang kita lihat. Ya, betul. Ya, apalagi sekarang dengan sosial media, Betul. sering orang berhalusinasi. Bener nggak Mas Bicara Irgi? tentang halusinasi, akhirnya pada saat orang lagi lapar, lagi menahan emosi dan lain sebagainya, merangsang orang untuk kreatif. Iya. Nah, jadi seandainya kadang-kadang gini, orang ngeliat kanebo lap aja bisa jadi kayak resource kalau pas lagi jam-jam rawan. Iya. Nah, saya akan memperlihatkan beberapa meme nih. Oke. Kalau kita lihat ini. Nah. Nah, jam segini nih ya, kalau misalnya jam 2 siang, jam 12 sampai jam 3 rasanya, ngelihat karet gelang aja udah kayak ngelihat mie goreng. Nah, Terus yang satunya lagi, mau nulis toleransi malah jadi telur asin. Ya kan? Efek puasa tuh ya. Iya. Kalau siang-siang gini lihat kayu kayak wafer, bener juga sih. lumayan loh mirip. Dan yang terakhir ini coba puasa jam segini lihat busa cuci piring kayak lihat Bika Ambon. Aduh. Bagian Ya. dari proses tapi ini. Tapi Betul. kreativitas akhirnya akan muncul. Betul ya, Oke. tantangan. Ya. Ini tantangan dan juga godaan ya. Betul. Oke, tapi saya ingin mengomentari sih. Saya ingin bilang bahwa ini satu quotes yang ingin saya bagikan kepada Anda semua yang hadir di sini dan juga pemirsa di rumah. Kita lihat dulu quotes berikut ini. Kemenangan melawan orang lain disebut kesuksesan. Sementara kemenangan melawan diri sendiri itu adalah kebahagiaan. Saya memberikan sebuah analogi. Saya ingin kasih lihat sesuatu, Mas Irgi. Nah, oke. Sebelumnya saya tes dulu ya. Ini mau apa diceplok Mas apa mau Irgi? di dadar nih? Ini nggak lagi berhalusinasi ya? Nah, semoga. Ini apa Mas Irgi? Telur ayam. Telur ayam, betul ya. Sebenarnya ada yang menarik dari telur ini. Di dalam telur ini itu adalah benih kehidupan. Dan benih kehidupan itu begitu precious, begitu berharga sampai dilindungi oleh cangkang yang sangat kuat. Oke, nah cangkang ini gunanya untuk melindungi benih itu dari hal-hal faktor-faktor luar yang mungkin bisa melukai atau menghancurkan benih tersebut yang ada di dalam. Oke, nah sekarang yang menariknya adalah apa yang terjadi kalau telur ini dipecahkan dari luar? Telur ini akan hancur dan benih itu akan musnah dan hilang. Kehidupan itu akan hilang. Oke. Tapi apa yang terjadi kalau telur ini dihancurkan dari dalam? Apa yang terjadi kalau cangkang luarnya ini dihancurkan dari dalam? Yang terjadi adalah muncullah sebuah kehidupan baru. Ketika benih telur ini menjadi sebuah anak ayam dan anak ayam itu berusaha mengeluarkan dirinya dari cangkang telur ini dan akhirnya dia keluar, muncullah sebuah kehidupan yang baru. Nah, jadi yang kita lalui selama ini di dalam hidup kita adalah bagaimana kita menguatkan sesuatu yang ada di dalam. Kemenangan yang sesungguhnya itu berasal dari dalam. Kalau di hidup ini ada banyak cara untuk jalan pintas menuju kesuksesan. Jalan pintas itu sama seperti kayak kita memecahkan telur ini dari luar. Akan ada kehancuran, berujung dengan kehancuran. Tapi kalau kita sabar, kita benar-benar sungguh-sungguh menguatkan yang dari dalam diri kita, nilai-nilai yang memang sudah ada dalam diri kita, suatu saat nanti kita keluar sebagai seorang pemenang dan muncul kehidupan baru. Nah, semoga inilah yang menguatkan kita, apapun itu tantangannya, tetap jalani dengan sungguh-sungguh, karena pada akhirnya yang menjadi pemenang adalah diri kita sendiri. Baik, luar biasa.
Baik, Miss Mary, terima kasih banyak. Thank Dan tentunya you. masih ada lagi yang akan disampaikan oleh Miss Mary. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di I'm Possible. Dari impossible, jadi I'm Possible. Boleh-boleh aja merayakan ya, karena kita juga sudah berjuang, berusaha. Tapi mungkin dalam perayaan itu jangan sampai kita kehilangan makna dari kemenangan itu sendiri. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,